semua jadi tahu peraturan kelas dan kita jadi tahu. Bukan hanya menggurui, kita sama-sama belajar ya. Ini tentang belajar. Ya. Pertama, seperti kita ketahui tujuan pendidikan. Bahwa tujuan pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setia. Berkaitan dengan kontrak gitu ya. Kalau misalkan kita mungkin di kelas itu kalau dengan kontrak belajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, Duduk. Gimana Hikmat kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Sehat Hikmat? Alhamdulillah. Gini Mat, Bapak sengaja memanggil Hikmat ke ruangan Bapak. Bapak ada laporan dari ketua kelas Hikmat bahwa Hikmat jarang masuk waktu pembelajaran matematika. Iya Pak. Bapak ingin tahu kenapa Hikmat tidak masuk pembelajaran matematika. Hikmat pergi ke WC Pak. Ke WC Hikmatnya. Terus dari WC kenapa nggak masuk lagi ke dalam kelas? Nah, habis dari WC itu ketemu teman Pak, terus diajakin ke kantin sama teman. Diajak teman, jadi Hikmat tidak masuk ke dalam kelas. Iya. Baik. Kalau buat Bapak sih nggak apa-apa, karena setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Nah, terus dari Bapak, perbuatan Hikmat tadi, kata Hikmat, benar apa salah? Salah Pak. Salah. Kenapa salah? Ya karena sudah melanggar peraturan sekolah juga. Ada manfaatnya nggak untuk membolos itu? Tidak ada Pak. Tidak ada. Karena tidak ada, berarti Hikmat itu sudah melanggar peraturan yang ada di sekolah. Nah, untuk memperbaiki kesalahan tadi, membolos tadi, Hikmat itu harus bagaimana? Hikmat akan coba minta tugas kepada guru mata pelajaran Pak. Minta tugas ke dalam guru mata pelajaran tadi. Ya bagus. Itu salah satu untuk menebus kesalahan Hikmat karena membolos pembelajaran. Itu bagus. Nah, dari Bapak mengamanatkan ke Hikmat, pesan ke Hikmat bahwa Hikmat jangan seperti itu lagi. Bahwa setiap pembelajaran itu harus diikuti. Kalau mau ke WC, mau ke kantin nanti pas waktu istirahat. Nah, Hikmat harus memperbaiki. Iya Pak, Hikmat minta maaf. Hikmat juga janji nggak akan ngulanginnya lagi. Ya, berarti Hikmat minta maaf ya, menyadari tentang kesalahan Hikmat tadi. Ya. Nah, itu dari Bapak harus diperbaiki, jangan mengulang lagi. Mudah-mudahan Hikmat semangat belajarnya, jadi penerus bangsa, jadi kebanggaan orang tua. Ya Pak, baik, terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk, Januar. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah, Januar kelihatannya sehat, alhamdulillah. Gini Januar, Bapak sengaja memanggil Januar ke ruangan Bapak. Bapak lihat dari absensi dari daftar nilai akhir-akhir ini, Januar itu jarang mengerjakan tugas mata pelajaran Bapak, yaitu matematika. Kenapa itu Januar? Alasan pertama Pak, karena mungkin sebelumnya Januar kurang begitu memahami materi yang disampaikan oleh Bapak. Jadi untuk tugas Januar jadi bingung Pak ngerjainnya. Misalkan kayak Bapak ngasih tugas, nah dari awal tuh Januar kayak nggak memperhatiin Bapak gitu menjelaskan materinya. Jadi untuk kerjain tugasnya tuh Januar nggak paham gitu Pak, karena kan awalnya nggak ngeliatin Bapak menjelaskan gitu, nggak memahami. Jadi ya udah Januar nggak ngerjain tugas aja. Oh gitu, jadi alasannya kurang memahami. Ya bagi Bapak sih tidak masalah, namanya juga belajar, pasti
proses dulu, jadi tidak langsung bisa, harus banyak latihan. Itu nggak masalah buat Bapak. Nah terus untuk mengatasi tadi pemahaman tadi yang kurang paham terhadap pelajaran matematika, solusinya apa dari Januar? Mungkin Pak, saya pribadi kedepannya lebih bisa lagi memahami materi yang Bapak sampaikan. Terus mungkin kalau misalkan yang disampaikan oleh Bapak materinya enggak begitu dipahami, mungkin Januar bisa mencari referensi dari sumber-sumber apapun itu untuk bisa memahami materi tersebut. Bagus. Jadi mencari pemahamannya dengan mencari referensi, berarti Jadwal harus lebih aktif lagi untuk memahami pelajaran matematika tadi. Nah menurut keyakinan Januar terhadap permasalahan tadi, salah apa benar kalau tidak mengerjakan latihan? Salah Pak. Kenapa salah? Karena kan kita itu sebagai pelajar juga udah selayaknya kita mengerjakan tugas. Karena namanya pelajar pasti ya ada aja tugas harus dikerjakan. Berarti tetap sebagai siswa itu harus mengerjakan tugas sebagai bahan penilaian nanti. Berarti Januar itu salah satu melanggar dari tata tertib yang ada di sekolah, khususnya keyakinan yang sudah disepakati di dalam kelas bahwa tugas itu harus dikerjakan oleh siswa sebagai penilaian di nilai rapor. Dari Bapak sih cuma mengamanatkan Januar tetap terus belajar, jangan sampai menyerah, motivasi belajarnya ditingkatkan. Kalau tidak istilahnya tidak mengerti dalam pembelajarannya, nanti harus lebih aktif lagi, jangan mengulangi tidak mengerjakan tugas. Jangan sampai Januari itu tidak mengerjakan tugas, itu nanti akan berpengaruh terhadap penilaian. Terima kasih Januar untuk wawancaranya, jadi Bapak lebih tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jano Khalid, saya dari SMA Negeri 1 Mas Dengklok. Tanggapan perasaan saya mengenai praktik segitiga distribusi, saya sangat merasa senang dengan akan hal itu. Saya bisa mengetahui karakteristik saya dan saya juga bisa mengetahui cara menyelesaikan masalah yang telah saya lakukan belakangan ini. Saya sangat bangga, saya sangat senang mengikuti praktik segitiga distribusi tersebut. Terima kasih. Kita semua jadi tahu peraturan kelas dan kita jadi tahu. Bukan saya menggurui, kita sama-sama belajar saja ya. Ini tentang belajar. Nah, pertama, seperti kita ketahui tujuan pendidikan. Bahwa tujuan pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setia. Berkaitan dengan kontrak gitu ya, kalau misalkan kita mungkin di kelas itu dipanggil kontrak belajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya, Pak. Duduk. Gimana Hikmat kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Sehat Hikmat? Alhamdulillah. Gini Mat, Bapak sengaja memanggil Hikmat ke ruangan Bapak. Bapak ada laporan dari ketua kelas Hikmat bahwa Hikmat jarang masuk waktu pembelajaran matematika. Iya, Pak. Bapak ingin tahu kenapa Hikmat tidak masuk pembelajaran matematika? Hikmat pergi ke WC, Pak. Ke WC Hikmatnya. Terus dari WC kenapa nggak masuk lagi ke dalam kelas?
habis dari WC itu ketemu teman Pak, terus diajakin ke kantin sama teman. Diajak teman, jadi hikmat tidak masuk ke dalam kelas. Ya, Baik. Kalau buat Bapak sih nggak apa-apa, karena setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Nah, terus dari Bapak, perbuatan hikmat tadi, kata hikmat, benar apa salah? salah Pak. Salah. Kenapa salah? Ya karena sudah melanggar peraturan sekolah juga. Ada manfaatnya nggak untuk membolos itu? Tidak ada Pak. Tidak ada. Karena tidak ada, berarti hikmat itu sudah melanggar peraturan yang ada di sekolah. Nah, untuk memperbaiki kesalahan tadi, membolos tadi, hikmat itu harus bagaimana? Hikmat akan coba minta tugas kepada guru mata pelajaran Pak. Minta tugas ke dalam guru mata pelajaran tadi. Ya, bagus. Itu salah satu untuk menebus kesalahan hikmat karena membolos pembelajaran. Itu bagus. Nah, dari Bapak mengamanatkan ke hikmat, pesan ke hikmat bahwa hikmat jangan seperti itu lagi. Bahwa setiap pembelajaran itu harus diikuti. Kalau mau ke WC, mau ke kantin nanti pas waktu istirahat. Nah, hikmat harus memperbaiki. Iya Pak, hikmat minta maaf. Hikmat juga janji nggak akan ngulanginnya lagi. Ya, berarti hikmat minta maaf ya, menyadari tentang kesalahan hikmat tadi. Ya. Nah, itu dari Bapak harus diperbaiki, jangan mengulang lagi. Mudah-mudahan hikmat semangat belajarnya jadi penerus bangsa, jadi kebanggaan orang tua. Ya Pak, baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk, Januar. Gimana kabarnya, Januar? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah, Januar kelihatannya sehat, alhamdulillah. Gini, Januar, Bapak sengaja memanggil Januar ke ruangan Bapak. Bapak lihat dari absensi dari daftar nilai akhir-akhir ini, Januar itu jarang mengerjakan tugas mata pelajaran Bapak, yaitu matematika. Kenapa itu, Januar? Alasan pertama Pak, karena mungkin sebelumnya Januar kurang begitu memahami materi yang disampaikan oleh Bapak. Jadi untuk tugas Januar jadi bingung Pak ngerjainnya. Misalkan kayak Bapak ngasih tugas, nah dari awal itu Januar kayak nggak memperhatiin Bapak gitu menjelaskan materinya. Jadi untuk kerjain tugasnya itu Januar nggak paham gitu Pak, karena kan awalnya nggak ngeliatin Bapak menjelaskan gitu, nggak memahami. Jadi ya udah Januar nggak ngerjain tugas aja. Oh gitu, jadi alasannya kurang memahami. Ya bagi Bapak sih tidak masalah. Namanya juga belajar, pasti proses dulu. Jadi tidak langsung bisa, harus banyak latihan. Itu nggak masalah buat Bapak. Nah terus untuk mengatasi tadi pemahaman tadi yang kurang paham terhadap pelajaran matematika, solusinya apa dari Januar? Mungkin Pak, saya pribadi kedepannya lebih bisa lagi memahami materi yang Bapak sampaikan. Terus mungkin kalau misalkan yang disampaikan oleh Bapak materinya enggak begitu dipahami, mungkin Januar bisa mencari referensi dari sumber-sumber apapun itu untuk bisa memahami materi tersebut. Bagus. Jadi mencari pemahamannya dengan mencari referensi, berarti Januar harus lebih aktif lagi untuk memahami pelajaran matematika tadi. Nah, menurut keyakinan Januar terhadap permasalahan tadi, salah apa benar kalau tidak mengerjakan latihan? Salah Pak. Kenapa salah? Karena kan kita itu sebagai pelajar juga udah selayaknya kita mengerjakan tugas. Karena namanya pelajar pasti ya ada aja tugas harus dikerjakan. Berarti tetap sebagai siswa itu harus mengerjakan tugas sebagai bahan penilaian nanti. Berarti Januar itu salah satu melanggar dari tata tertib yang ada di sekolah, khususnya keyakinan yang sudah disepakati
di dalam kelas, bahwa tugas itu harus dikerjakan oleh siswa sebagai penilaian di nilai raport. Dari Bapak sih cuma mengamanatkan Januar tetap terus belajar, jangan sampai menyerah, motivasi belajarnya ditingkatkan. Kalau tidak, istilahnya tidak mengerti dalam pembelajarannya, nanti harus lebih aktif lagi, jangan mengulangi tidak mengerjakan tugas. Jangan sampai Januari itu tidak mengerjakan tugas, itu nanti akan berpengaruh terhadap penilaian. Terima kasih Januar untuk wawancaranya, jadi Bapak lebih tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jano Khalid, saya dari SMA Negeri 1 Mas Dengklok. Tanggapan perasaan saya mengenai praktik psikologi dan distribusi, saya sangat merasa senang dengan akan hal itu. Saya bisa mengetahui karakteristik saya dan saya juga bisa mengetahui cara menyelesaikan masalah yang telah saya lakukan belakangan ini. Saya sangat bangga, saya sangat senang mengikuti praktik segitiga institusi eksekutif. Terima kasih.